Oke, ketemu dengan Miss Sari lagi. Kali ini kita akan meneruskan materi mengenai barisan dan deret. Untuk kali ini kita bahas yang geometri ya. Apakah itu barisan dan deret geometri? Nah, pertama kita bahas dulu barisan geometri. Ya. Sebelum kita lihat definisinya, coba diperhatikan dulu barisan berikut ini. Ada 2, 4, 8, 16, dan 32. Kalau kita lihat dari susunan bilangan ini, kira-kira membentuk pola gimana nih? Ada yang bisa? Oke, ternyata dari 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16, dan 16 ke 32. Sama-sama semuanya dikali dengan 2. Ya, 2 dikali 2, 4, 4 dikali 2, 8, 8 dikali 2, 16, 16 kali 2, 32. Nah, 2 ini kita sebut dengan perbandingannya. Ya, perbandingannya. Nah, kita lihat bahwa perbandingan di antara suku-sukunya itu selalu tepat. Oke, perbandingan itu tadi disebut dengan rasio, ya, atau nanti dilambangkan dengan R. Nah, diingat ya, perbandingan itu disebut dengan rasio, dilambangkan dengan R. Kita bisa ambil kesimpulan. Jadi kalau ada susunan bilangan U1, U2, U3 sampai UN ya, maka dia bisa disebut dengan barisan geometri jika rasio dua suku yang berurutan adalah tetap. Ketika sudah berlaku seperti ini tetap, maka nanti rumus yang berlaku adalah A dikali R pangkat N min 1. Nah, suku ke N itu dilambangkan UN, ingat ya. Itu dapat dicari dengan rumus A kali R pangkat N min 1. Nah, dituliskan lagi di sini untuk mengingat UN itu adalah suku ke N, A itu adalah suku ke 1 atau suku pertama ya. Lalu R itu adalah rasio. Kita lihat contohnya nih, bagaimana cara mencari suku ke N. Pertama, tentukan suku ke-10 dari barisan geometri 3, 6, 12. Nah, seperti selalu Miss ingatkan bahwa ketika menemukan soal, maka yang pertama kalian harus lakukan adalah menuliskan apa yang diketahui. Nah, apa yang diketahui dari sini? Pertama, A-nya. A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya 3. Lalu, karena dia geometri, maka kita berpikirnya itu adalah rasio. Perbandingannya 3 ke 6 dia dikali 2, maka rasionya adalah 2. Nah, setelah kita tahu ini, kita masukkan lagi rumusnya. Diingat ya, UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Karena yang ditanya suku ke-10, maka U10, N-nya 10. Sehingga tinggal kita masukkan angkanya, A-nya 3, R-nya 2, N-nya 1. N-nya 10. Maka 10 kurang 1. Tinggal hitung ya. Kita kerjakan dulu yang dalam kurung. 10 kurang 1, 9. Maka 3 dikali 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 berapa? 2 pangkat 9 adalah 512. Maka 3 dikali 512, yaitu 1536. Maka suku ke-10 dari barisan geometri 3, 6, 12 adalah 1536. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, coba kalian teruskan nih, dikali 2 terus sampai bilangan ke 10. Bener nggak nih jawabannya adalah 1536. Nah, bolehlah kalian coba-coba ya. Oke, kita coba satu contoh lagi. Suku ke-6 suatu barisan geometri adalah 64. Suku kedua adalah 4. Nah, tentukan suku ke-10. Nah, yang diketahui gimana dong nih? A-nya nggak ada, R-nya nggak ada. Tapi kita punya suku-sukunya. Nah, terus gimana dong? Nah, tulis dulu biar nggak biar nggak salah, biar lebih teliti. Tuliskan aja rumusnya dulu. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Yang pertama diketahui adalah suku ke-6. Nah, suku ke-6 berarti U6. Nah, kita tulis U6. U6-nya itu adalah 64. Maka 64 sama dengan A kali R. Nah, karena U6 maka N-nya 6. Di sini 6 kurang 1.
Sehingga bisa kita tuliskan 64 sama dengan A kali R pangkat 5. Sudah satu, kita punya satu persamaan. Lalu kita punya informasi apa lagi? Oh, ada suku kedua. Suku kedua berarti U2. Nah, U2-nya 4. Nah, U2 berarti N-nya adalah 2. Maka di sini R-nya pangkat 2 min 1. Sehingga kita punya persamaan satu lagi, yaitu 4 sama dengan A kali R pangkat 1. Nah, gimana cara nyari A? Nah, kalau kemarin di aritmatika, kita kurangkan ya, 2 ini ya, karena bentuk rumusnya adalah penjumlahan. Nah, kalau ini kan perkalian ya. Perkalian, maka untuk mencarinya bukan dikurang, tapi dibagi. Nah, 64 dibagi 4 itu adalah 16. A dibagi A itu 1, nggak perlu kita tulis ya. R pangkat 5 dibagi R pangkat 1, ingat pembagian pada bentuk eksponen, maka pangkatnya dikurang. 5 dikurang 1, 4. Nah, kita cari nih, 16 itu berapa pangkat 4 ya? Ternyata 16 itu adalah 2 pangkat 4. Sehingga kita dapatkan dari sini, rasionya adalah 2. Oke, bisa ya. R-nya kita punya. Lalu, apa lagi? Nah, kita cari A-nya dengan cara apa? Substitusi. Kita ganti si R-nya. Pakai yang mana nih? Yang gampang, yang bawah nih. Apa yang paling simpel? Maka 4 sama dengan A kali R pangkat 1. Nah, R-nya kita ganti dengan 2. Bentuknya menjadi 4 sama dengan A kali 2 pangkat 1. Berarti 4 sama dengan 2A. Sehingga A-nya adalah 4 dibagi 2. Berapa? A-nya 2. Nah, kita sudah punya informasi nih. A-nya 2, R-nya 2. Tentukan suku ke-10. Nah, oke, ini Miss tuliskan lagi ya tadi rumusnya ini. Soalnya ini, lalu yang sudah diketahui tadi. A-nya 2, lalu R-nya 2. Untuk menentukan suku ke-10, tulis lagi nih. Sering-sering nulis, nanti lama-lama rekam di memori kalian. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Karena yang ditanya suku ke-10, maka yang ditanyakan adalah U10. Nah, U10, N-nya berarti 10. Kita ganti semua nih, A-nya jadi 2, R-nya jadi 2, N-nya jadi 10. Nah, selanjutnya tinggal menghitung. 2 dikali 2 pangkat 9. 2 dikali 2 pangkat 9 adalah 512. Maka U10 adalah 1024. Oke, bisa difahami ya? Gampang, biasa. Kalau lagi nerangin gini, Miss pasti ngasih yang gampang ya. Nanti latihan soalnya susah. Apa sama aja. Rumusnya tetap ini kok. Rumusnya tetap ini. Tinggal bagaimana kekreativitasan kalian untuk mengolah rumus ini. Ya. Jadi rumus satu Miss nggak nambah-nambahin rumus kalau nggak ngasih soal ya. Cuman tinggal kalian bisa kreatif nggak berpikirnya. Oke. Itu tadi barisan aritmatika. Kita masuk ke deret geometri. Oke. Bagaimana dengan deret geometri? Deret geometri itu seperti apa sih? Nah, kita lihat. Ketika ada susunan bilangan seperti ini penjumlahannya, dia akan disebut deret geometri jika penjumlahan suku-sukunya barisan geometri. Nah, jadi kalau tadi U1, U2, U3 dan seterusnya itu adalah barisan geometri, maka dia disebut deret geometri jika penjumlahannya itu adalah suku-suku barisan geometri. Nah, rumus yang berlaku nanti ada dua. Pertama, kalau rasionya lebih besar dari 1, jadi dia bukan pecahan ya. Dia bukan pecahan atau negatif gitu ya, bilangan negatif atau pokoknya lebih, jika dia lebih besar dari 1, maka rumus yang berlaku seperti ini. Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R-1. Lalu bagaimana kalau R-nya lebih kecil dari 1? Nah, ya ini. Maka Sn sama dengan A kali dibalik. Jadi 1 dikurang R pangkat N per 1 min R. Nah, Sn itu jumlah N suku pertama, masih sama ya. A itu adalah suku ke-1, suku pertama. Lalu R-nya adalah rasio.
Oke, Miss kasih contoh. Oke, ini contoh soal bagaimana cara mencari jumlah n suku pertama. Yang pertama nih, diketahui deret geometri 16 tambah 8 tambah 4. Tentukan jumlah 8 suku pertama dari deret geometri tersebut. Sebelumnya kita cek dulu, benar nggak sih dia deret geometri? Gimana tadi deret geometri? Kalau geometri itu jika perbandingannya sama. Kita lihat 16 ke 8 dibagi 2. 8 ke 4 dibagi 2. Nah, dibagi 2 itu lantas R-nya berapa dong? Nah, R-nya itu kalau dibagi 2 itu kan sebenarnya dikali berapa? Dikali 1/2. Maka kita bisa tuliskan A-nya atau suku pertamanya 16, lalu rasionya adalah 1/2. Oke, terus ngerjainnya gimana? Kita lihat R-nya 1/2. 1/2 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1? Nah, karena dia lebih kecil, maka kita pakai rumus yang ini. Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Jadi jangan kebalik rumusnya ya. Dia tergantung dari rasio deret tersebut. Oke, langsung kita masukkan. Karena jumlah 8 suku pertama, maka yang ditanyakan adalah S8. N-nya 8 otomatis ya. Lalu kita masukkan A-nya 16, R-nya 1/2, dan N-nya 8. Nah, kalau udah masukin gini, udah setengah jalan nih. Tinggal ketelitian kalian menghitung. Oke, kita hitung. 2/8 itu adalah berapa? 256. Maka yang satu ini kita samakan penyebutnya. Ingat ya, penjumlahan atau pengurangan pada pecahan penyebutnya harus sama. Maka satu ini kita rubah penyebutnya menjadi 256. Maka menjadi 256 per 256. Yang bawah juga sama, karena penyebutnya 2, satu ini pun kita rubah menjadi 2/2. Oke, kita teruskan. Lanjut, karena ini udah sama, maka ini menjadi 255 per 256. Nah, ini bisa disederhanain ini. 256 dibagi 16 adalah 16. Ini hasilnya 1/2. Pembagian adalah perkalian tapi dibalik, maka dikali 2/1. Tinggal ngitung. Ini bisa disederhanain lagi nih. Ya, 2 sama 16 bisa disederhanain. Ini soalnya biar ngeh ya. Jadi pertama ini nanti disederhanain ya. Ini 2 sama 16. Ini hasilnya 8. Oke. 255/8 atau kalau kita jadikan pecahan campuran adalah 31/7/8. Oke. Jadi jumlah 8 suku pertama itu adalah 31/7/8. Nggak percaya? Coba bikin aja. Setelah 4 berarti kan 2 bagi 2 1. Terus sampai 8 suku, lalu kalian jumlahkan. Bener nggak ya hasilnya segini? Silakan kalian yang coba. Kalau Miss mah nggak mau nyoba, udah bener lah ini pokoknya ya. Oke, silakan difahami lagi, diulang-ulang videonya pokoknya sampai kalian paham ya. Nanti setelah ini kita coba latihan soalnya. Mudah-mudahan bisa ya. Pasti bisa kalau kalian nyimak benar. Oke, kita lanjut latihan soalnya ya.